Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, anak-anak yang saya banggakan. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Kali ini via konten YouTube yang saya coba buat, dan materinya berisi tentang konsep dasar sosiologi. Nah, anak sekalian, pada pertemuan sebelumnya sudah saya minta kalian untuk mencari sejarah daripada sosiologi, dan kali ini saya akan mencoba untuk menerjemahkan dan mengkorelasikan apa yang sudah kalian cari. Baik anak sekalian, sebelum dilanjutkan, pastikan kalian bisa menyimak video ini sampai akhir dan bisa mereview dan merangkum apa yang sudah kalian dengarkan nanti. Baik, bagian yang pertama, seperti yang sudah kalian cari tentang sejarah perkembangan daripada sosiologi, ini bermula dari awal perkembangan sosiologi itu sendiri. Nah, anak sekalian, pada awal perkembangannya, sosiologi lahir akibat adanya gejolak sosial, efek daripada revolusi industri. Revolusi industri sendiri itu terjadi di Inggris. Nah, revolusi industri itu merupakan gambaran di mana masyarakat mengalami perubahan dari yang tadinya agraris atau pertanian, kemudian menuju atau berubah menjadi industri. Akibat daripada revolusi industri itu banyak terjadi eksploitasi tenaga kerja atau juga pemanfaatan sumber daya manusia yang berlebihan. Dan kemudian terjadi juga urbanisasi. Urbanisasi sendiri itu adalah perpindahan dari desa ke kota. Terjadi eksploitasi dan urbanisasi ini juga tidak sedikit, tapi terjadi secara besar-besaran. Nah, karena inilah kemudian pada saat itu dunia bergejolak dan terdapat banyak konflik yang muncul. Nah, kemudian dari adanya konflik ini, dari adanya gejolak ini yang disebabkan karena adanya revolusi industri tadi, kemudian menjadi satu kesempatan atau satu momentum untuk adanya peran yang dilakukan oleh ilmu pengetahuan. Nah, sehingga ilmu pengetahuan ini kemudian melakukan pengamatan yang terjadi pada pengalaman yang terjadi di masyarakat, dan yang kemudian dirancanglah yang disebut dengan ilmu sosiologi, di mana melihat fenomena-fenomena yang tadi yang terjadi akibat dari adanya revolusi industri. Itu awal mula perkembangan. Kemudian berikutnya, nah sebetulnya di awal perkembangan tadi sebelum dikatakan sebagai ilmu sosiologi, tapi menjadi cikal bakal. Sekarang pada abad 19, ini konfliknya muncul lebih meluas. Bahkan menjadi semakin besar, menjadi semakin meluas. Sehingga pada tahun 1798 terjadi revolusi sosial, atau terjadi juga revolusi industri yang terjadi di Inggris dan revolusi sosial yang terjadi di Prancis. Jadi ini revolusi sosial ya yang terjadi di Prancis. Nah, dengan adanya revolusi industri dan revolusi sosial di Inggris dan Prancis, sehingga muncul sebuah kekhawatiran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dari adanya kekhawatiran di masyarakat ini, maka ada tokoh yang bernama Auguste Comte. Dia ini adalah tokoh sosiologi yang melahirkan istilah sosiologi, atau nanti disebut sebagai Bapak Sosiologi. Dia lahir di Prancis. Kemudian Auguste Comte ini merancang sebuah instrumen penelitian
yang digunakan untuk mempelajari pola perilaku masyarakat. Jadi konflik yang terjadi di Inggris dan Prancis yang pada saat itu bergejolak ditelitilah oleh Auguste Comte. Nah, penelitian itu kemudian disebut sebagai penelitian sosial karena menyangkut kehidupan masyarakat yang kemudian secara ilmiah pada abad 19 dikenallah dengan istilah sosiologi. Jadi itu sejarah singkat lahirnya sosiologi. Ada dua peristiwa yang melatar belakanginya. Yang pertama revolusi industri di Inggris, yang kedua revolusi sosial di Prancis. Kemudian pada abad 19 istilah sosiologi lahir atau muncul yang dikenalkan oleh tokohnya yaitu Auguste Comte. Kemudian anak-anak sekalian, kita lanjutkan pada definisi sosiologi. Nah, arti kata sosiologi itu atau definisi sosiologi itu berasal dari dua kata. Jadi kalau dalam bahasa Inggris tulisannya itu sociology pakai Y terakhirnya, S-nya pakai C yang tengahnya, atau dibaca sociology. Nah, sosiologi terdiri dari kata yang pertama adalah socius, yang berasal dari bahasa Latin yang berarti teman. Kemudian kata yang kedua adalah logos, yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti ilmu. Jadi secara bahasa atau secara etimologi, secara bahasa, sosiologi itu dapat diartikan, dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang teman atau berbicara tentang teman. Nah, secara gampangnya adalah bahwa sosiologi itu merupakan suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang perilaku manusia dan kelompok manusia. Nah, ini secara etimologi atau secara bahasa. Nah, untuk mengetahui lebih jelas apa sih definisi sosiologi, bagaimana konsep dasarnya sosiologi sebagai ilmu itu, kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Tentang konsep dasar sosiologi, setidaknya ada dua tokoh yang menerjemahkan, mengartikan konsep daripada sosiologi. Nah, yang pertama Auguste Comte sebagai tokoh yang mempelopori atau disebut sebagai bapak sosiologi tadi. Menurut Auguste Comte, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari manusia sebagai makhluk yang mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan sesamanya. Nah, Comte ini menyoroti bahwa sosiologi itu merupakan sebuah ilmu pengetahuan. Nah, nanti kenapa kok disebut ilmu pengetahuan, ada ciri-cirinya yang akan kita bahas di video berikutnya. Nah, sebagai makhluk sosial, ya kan? Sebagai makhluk sosial, manusia itu punya naluri gitu, punya naluri untuk senantiasa ingin hidup bersama dengan sesamanya. Nah, saya kira kalian, kita semua termasuk makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, kita perlu orang lain. Kita perlu berinteraksi dengan orang lain. Nah, disinilah bagaimana sosiologi berperan sebagai ilmu untuk menjelaskan apa yang terjadi di masyarakat tentang tadi hal-hal yang dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sosial. Kemudian yang kedua, konsep dasar sosiologi disampaikan oleh Emile Durkheim. Ini juga salah satu atau termasuk juga tokoh sosiologi. Dalam hal ini, Emile Durkheim menyatakan tentang fakta sosial. Nah, fakta sosial ini juga termasuk teorinya Emile Durkheim. Apa sih fakta sosial itu? Ini menjelaskan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang melihat bagaimana cara tindak, cara berpikir, dan bagaimana manusia berperasaan terhadap dirinya dan di luar dirinya. Dan juga punya kekuatan
untuk memaksa dan mengendalikan. Jadi individu itu menurut Emil Durkheim bisa memiliki kekuatan untuk memaksa dan mengendalikan orang lain. Juga dia bisa bertindak atas dirinya dan atas orang lain. Dia juga bisa berpikir untuk orang lain. Nah, dengan konsep inilah kemudian menurut Emil Durkheim, sosiologi itu menjadi sebuah ilmu. Seperti anak sekalian. Kemudian selanjutnya, kita lanjut pada hakikat sosiologi. Hakikat sosiologi ini menjadi satu pegangan kalian dalam melihat sosiologi. Apa sih sosiologi itu? Bagaimana sih bentuknya? Seperti apa sih isinya? Nah, ini kita jelaskan di hakikat sosiologi. Hakikat yang pertama, sosiologi merupakan ilmu sosial. Jadi jelas bahwa sosiologi itu merupakan ilmu sosial. Sebagaimana latar belakang sejarahnya, tadi jelaskan di awal tentang sejarahnya, bahwa cikal bakalnya lahir sosiologi itu melihat apa yang terjadi di masyarakat. Nah, konteks masyarakat inilah yang kemudian menjadikan sosiologi sebagai ilmu sosial. Kemudian yang kedua, sosiologi termasuk ilmu pengetahuan yang kategoris, bukan normatif. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah sosiologi sebagai ilmu itu dibatasi pada pembahasan tentang apa yang terjadi, bukan apa yang akan terjadi, bukan pula apa yang seharusnya terjadi. Wah, bingung gak nih? Nggak bingung ya, saya jelaskan secara gampang gini. Sosiologi itu kan tadi melihat masyarakat. Sosiologi tadi memperhatikan, meneliti tentang fakta-fakta sosial, tentang fenomena sosial yang ada di masyarakat. Nah, yang dilihat oleh sosiologi itu peristiwa yang sudah terjadi gitu. Kalau tadi konflik akibat adanya revolusi industri, konfliknya tuh sudah terjadi gitu. Sehingga yang sudah terjadi ini dibahaslah oleh sosiologi. Kenapa sebabnya, siapa saja yang terlibat, bagaimana dampaknya, apa saja, kemudian penyebab dan dampak yang lainnya, dan seterusnya. Itu yang dikaji oleh sosiologi. Inilah yang disebut dengan kategoris. Jadi yang belum terjadi itu tidak dibahas oleh sosiologi. Atau yang seharusnya terjadi itu bukan juga dibahas oleh sosiologi. Contoh misalnya gini. Terjadi sebuah kejahatan. Nah, kalau konteksnya secara agama, secara normatif, ya, secara norma, aturan, harusnya nggak ada kejahatan. Harusnya jangan terjadi kejahatan. Nah, harusnya ini bukan bagian dari pembahasan sosiologi. Tapi sosiologi melihat kejahatan itu, kejahatan yang sudah terjadi, kemudian membahas apa sih sebabnya terjadi kejahatan? Bagaimana sih dampaknya daripada kejahatan itu? Nah, inilah yang kemudian dikaji oleh sosiologi. Itu yang disebut dengan kategoris. Paham ya? Kemudian yang ketiga, sosiologi adalah ilmu pengetahuan murni atau pure science, bukan ilmu pengetahuan terapan atau applied science. Jadi sosiologi itu sebagai ilmu murni ya anak-anak sekalian. Apa sih yang disebut dengan ilmu murni? Ilmu murni itu ilmu yang pembahasannya, yang kajiannya itu akan mengembangkan, akan memajukan ilmu itu sendiri. Contoh gini. Sosiologi yang mengkaji tentang masyarakat ini akan semakin kaya kajiannya, akan semakin luas kajiannya dari hasil-hasil kajian-kajian yang dilakukan. Misalnya melihat konflik masyarakat zaman dulu, kemudian masyarakat zaman sekarang,
Nah, konflik yang terjadi itu akan memperkaya keilmuan sosiologi. Inilah yang kemudian disebut dengan ilmu murni. Kalau ilmu terapan itu yang bisa langsung dirasakan oleh setiap individu masyarakat, misalnya kedokteran, itu langsung applied science. Kemudian yang selanjutnya, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak. Loh, nggak jelas dong kalau gitu. Bukan nggak jelas. Abstrak ini karena yang dikaji oleh sosiologi adalah masyarakat yang sangat luas, di mana bentuk-bentuknya tidak dijelaskan secara secara bentuk gitu, secara wujud. Tapi yang dilihat adalah bagaimana pola-pola yang ada di masyarakat. Pola itu kan nggak kelihatan. Atau interaksi yang terjadi masyarakat. Bentuk orang ngomongnya itu kelihatan, tapi bagaimana pola dia interaksi dan sebagainya itu abstrak. Nah, inilah yang kemudian menjadi istilah atau hakikat daripada sosiologi. Kemudian yang kelima, sosiologi adalah ilmu yang rasional. Kenapa kok rasional? Karena tidak bertentangan dengan fakta, tidak bertentangan dengan akal sehat. Semuanya bisa dijelaskan oleh akal. Contoh, kenapa sih terjadi konflik? Oh, ternyata ada ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Terjadilah konflik. Kan itu bisa dijelaskan oleh akal gitu. Kemudian ada metode-metode yang digunakan. Metodenya apa? Ada hal-hal yang ilmiahnya. Misalnya menggunakan metode penelitian sosial. Jadi ngomong konflik itu terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan, itu bukan asal bicara, tapi sudah dilakukan dengan penelitian. Kemudian yang keenam, sosiologi termasuk ilmu pengetahuan umum. Karena tadi melihat atau mengkaji tentang masyarakat, maka umum sifatnya. Tapi umum ini, masyarakat yang dikajinya ini lebih fokus pada interaksi yang terjadi di dalamnya. Inilah 6 daripada hakikat sosiologi. Dan selanjutnya yang terakhir, anak sekalian, objek kajian sosiologi yang menjadi sasaran, yang menjadi bahan kajian yang dilakukan oleh sosiologi adalah manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia yang seperti apa? Bukan manusia secara individu atau secara kejiwaan. Tapi yang dimaksud, yang dikaji oleh sosiologi, yang merupakan kajian dalam manusia, yaitu adalah manusia sebagai aspek sosial. Manusia sebagai aspek yang berhubungan dengan orang lain, yang kemudian kita sering sebut dengan istilah masyarakat. Jadi, objek kajian sosiologi dapat disimpulkan adalah masyarakat. Baik anak sekalian, ini adalah dasar yang harus kalian ketahui tentang pembelajaran sosiologi. Dari dasar inilah nanti akan membawa kalian memahami lebih lanjut, lebih dalam tentang sosiologi. Saya kira itu pembahasan pada video kali ini. Kita sudah belajar tentang bagaimana sejarah sosiologi, bagaimana hakikat sosiologi, dan apa sih objek kajian sosiologi. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu kalian semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.